Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Mulih Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Dia Mengejar Suamiku, part yang ke-6, dan cerita ini masih tetap ditulis oleh Mas Ramdan Hadi. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Bagaimana kelanjutannya? Kita simak saja video berikut ini. Paling sebentar lagi pulang kok. Bu Ismi berusaha menenangkan hatiku. Iya bu Ismi pun izin ke kamar mandi. Tidak berselang lama kemudian ia berlari keluar dengan wajah ketakutan. Bu, panggilnya seraya menghampiriku. Ada apa ya bu? Tanyaku dengan bingung. Tadi pas saya buang air kecil, dengar suara anak ayam. Memang ada lubang ventilasi kecil yang mengarah ke samping rumah. Jadi suara di luar masih bisa terdengar. Suara anak ayam? Aku baru mendengar ada anak ayam berkeliaran jam segini. Iya bu, mungkin ayam liar atau peliharaan warga kampung bu. Jarak dari sini ke kampung lumayan jauh bu. Tidak mungkin ada ayam berkeliaran sampai sini. Ya berarti ayam liar bu. Selama saya tinggal di sini tidak pernah melihat ada ayam liar. Lagian cuma suara anak ayam bu. Tidak usah terlalu dipikirkan. Gini bu, ada anggapan di kampung kami, kalau mendengar suara anak ayam di malam hari berarti tandanya ada kuntilanak. Aku baru dengar ada kuntilanak berubah menjadi anak ayam. Berarti kita harus banyak-banyak baca doa bu. Aku berusaha untuk mempercayainya. Iya bu. Kali ini aku bisa mendengar suara anak ayam itu. Apa Bu Fira dengar? Tanya Bu Ismi yang sembari menggeser tempat duduknya mendekatiku. Iya bu, saya dengar. Jelas sekali suaranya berasal dari atas. Sepertinya ucapan Bu Ismi benar, tidak mungkin ada anak ayam di langit-langit rumah. Baca doa bu. Aku merapalkan doa dalam hati. Dan kemudian setelah bunyi benturan kencang, setelah suara bunyi anak ayam itu, suasana ruang tengah mendadak menjadi sunyi. Sebaiknya malam ini kita tidur di kamar saja bu. Bu Ismi pun kemudian setuju. Kemudian kami menggotong spring bed ke kamar. Sudah hampir tengah malam, Mas Kai belum juga menelepon. Sementara kondisi di rumah sudah mulai kondusif. Tidak ada suara-suara aneh dari luar lagi. Aku menutup mata sambil merapalkan doa hingga tertidur. Dan lagi-lagi aku memimpikan Mas Kai. Kali ini aku melihatnya berjalan di koridor panjang. Langkahnya tidak stabil sempoyongan. Sementara di belakangnya ada Dahlia yang mengikuti dan brak. Mas Kai terjatuh. Ia berusaha bangkit dengan memegang tembok, tapi tidak berhasil, malah membaringkan tubuhnya di lantai. Dahlia menghampiri suamiku yang tidak berdaya itu. Ia kembali membisikkan sesuatu hingga membuat suamiku tertawa kegirangan. Kemudian ia menghilang. Sebentar lagi dia akan menjadi milikku, bisiknya. Spontan aku menoleh ke samping hingga wajah kami berhadapan-hadapan. Aku pun terperanjat lalu terbangun. Astagfirullah, mengucap istighfar berkali-kali sambil memikirkan mimpi aneh tadi. Ada apa dengan Mas Kai sebenarnya? Siang hari Mas Kai baru menghubungiku. Ia menceritakan tentang ponselnya yang rusak. Seharusnya Mas kasih kabar, protesku dan maaf ya Yang, aku lupa balasnya. Aku sudah sangat kesal kepadanya, apalagi setelah mendengar ia pergi ke tempat karaoke, ditambah mimpi semalam. Istrinya sendiri saja bisa dilupakan. Memang siapa yang kamu ingat? Dahlia atau perempuan lain? Ucapku dengan ketus. Apa maksud kamu, Vera? Mas Kai meninggikan suaranya. Bahkan ia tidak lagi menyebutku dengan kata saya. Kenapa kamu menuduh Mas seperti itu? Kalau tahu sikap kamu akan seperti ini, lebih baik Mas tidak pergi keluar kota. Baru ditinggal 4 hari kamu sudah menuduh Mas macam-macam. Dahlia lah, perempuan lain lah. Mas di sini itu kerja, sambungnya. Ia masih tidak mengaku kalau sudah pergi ke tempat karaoke. Dasar laki-laki pintar berkelit. Jadi sekarang aku yang salah. Aku ikut meninggikan suara. Bukan begitu, kamu juga harus tahu situasi. Ponsel Mas kan rusak, belum sempat diperbaiki, tapi Mas sudah harus pergi ke hutan.
Kamu tahu kan, di hutan itu tidak ada tempat servis ponsel, sinyal aja tidak ada. Memang kamu seharian di dalam hutan. Saat kembali ke hotel, kenapa tidak berinisiatif menghubungiku? Mas tidur dek, capek. Jangan bohong mas, jangan bohong. Mas tidak berbohong. Semalam bukannya kamu pergi ke tempat karaoke sampai larut malam? Kamu jangan mengada-ngada. Aku tidak mengada-ngada. Aku melihatnya sendiri. Sengaja aku tidak mengatakan kalau mendapatkan kabar itu dari Pak Baim. Takutnya Mas Kai akan marah besar kepadanya. Melihat sendiri, kamu bahkan tidak ada di sini. Aku melihatnya di dalam mimpi. Mimpi? Kamu bilang mimpi? Kamu lebih percaya mimpi daripada suami sendiri. Sejauh ini mimpi aku selalu benar. Sekarang Mas menyesal sudah menelepon kamu. Jangan-jangan Mas juga menyesal punya istri sepertiku. Ya Allah, Fira, istighfar. Sekalipun Mas tidak pernah berpikir seperti itu. Sudahlah, percuma berbicara sekarang. Nanti kita bicarakan di rumah. Mas Kai kemudian menutup teleponnya. Ku coba menghubunginya lagi tapi tidak bisa, telepon dimatikan. Seharian ini suasana hatiku sedang tidak baik. Amarah ini benar-benar belum juga mereda. Sudah coba dialihkan, tetap saja rasanya ingin marah-marah tidak jelas. Beruntung Bu Ismi bisa memahamiku. Ia lebih menjaga jarak dan tidak menyengajaku untuk mengobrol. Kemudian Bu Ismi pun mengetuk pintu. Bu, panggil Bu Ismi. Ia masuk. Balasku yang dari tadi duduk di tempat tidur. Bu Ismi masuk ke kamar membawakan segelas susu coklat. Saya sempat baca di Facebook, katanya coklat bisa menenangkan suasana hati, Bu. Ia meletakkan gelas itu di atas nakas. Makasih, Bu. Bu Ismi keluar kamar, kurai gelas itu, permukaannya terasa hangat. Kuseruput perlahan hingga tidak ada susu yang tersisa. Aku menghela nafas panjang sembari menenangkan pikiran, melirik ponsel yang kuletakkan di dekat bantal. Apa aku harus menghubungi Mas Kai? Apa tuduhanku tadi berlebihan? Apa Mas Kai berkata jujur? Aku benar-benar bingung ucapan Pak Baim. Mimpi itu memperkuat dugaan kalau Mas Kai memang tidak jujur padaku. Lantas kenapa ia berbohong? Apakah Mas Kai sudah dipengaruhi oleh Dahlia? Pertanyaan-pertanyaan itu cukup terus menghantui pikiranku. Hingga tidak nafsu makan, azan asar pun berkumandang. Aku beranjak dari tempat tidur lalu pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Semoga setelah sholat, suasana hatiku bisa menjadi lebih tenang. Bu, makan dulu Bu. Saya tadi sudah masak, ucap Bu Ismi saat aku keluar kamar. Iya Bu, sahutku. Soalnya dari pagi ibu belum makan. Nanti sehabis sholat saya makan Bu. Aku kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Dalam sholat aku berdoa, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meminta perlindungan, karena hanya Allah satu-satunya zat yang maha pelindung. Ting, kemudian punya notifikasi pesan dari ponselku, ternyata itu dari Mas Kai. Ia mengabarkan kalau akan pulang besok siang. Aku hanya membacanya, tidak membalasnya. Kemudian pergi ke dapur menghampiri Bu Ismi. Masak apa Bu? Tanyaku kepadanya yang sedang menggoreng sesuatu. Sayur bayam, ikan kembung, tempe dan tahu. Balas Bu Ismi sambil menggoreng tempe. Ibu tunggu di ruang tengah saja, nanti saya antar. Tidak usah Bu, aku berdiri di dapur sambil menunggu tempe itu matang. Setelah matang kami makan di ruang tengah. Maaf Bu. Bu Ismi tiba-tiba minta maaf. Kenapa minta maaf Bu? Gara-gara saya, Bu Fira dan Pak Kai jadi bertengkar. Oh, itu bukan salah Ibu Ismi atau Pak Baim. Memang Pak Kainya aja yang tidak jujur sama saya. Saya jadi ingat dengan kebiasaan suami saya dulu Bu. Kebiasaan apa? Kebiasaan sering pergi ke tempat karaoke dan setiap pulang pasti dalam kondisi mabuk. Aku jadi ingat dengan mimpi semalam. Mas Kai berjalan sempoyongan seperti orang mabuk. Apa mungkin ia mabuk-mabukan? Padahal sebelum menikah ia sudah berjanji tidak akan pernah menyentuh minuman haram itu lagi. Gimana cara ibu menghentikan kebiasaan Pak Maim itu? Bu Ismi tersenyum. Kalau ingat kejadiannya, saya jadi ingin ketawa Bu. Waktu itu saking kesalnya saya bawa si sulung ke tempat karaoke biar dia melihat kelakuan bapaknya.
Berhasil bu? Ya berhasil bu. Sampai sekarang dia tidak pernah lagi pergi ke tempat begituan. Ya karena malu bu. Kalau anak saya sudah lahir, nanti saya lakukan itu bu. Tapi saya berharap, ya semalam terakhir kalinya Pak Kai pergi ke tempat seperti itu. Iya bu. Kami pun kemudian mengobrol cukup lama. Bu Ismi pun membagikan pengalamannya selama berumah tangga. Yang namanya kehidupan, yaitu kehidupan rumah tangga, pasti ada pasang surutnya bu. Tinggal gimana kita menghadapinya saja. Yang penting harus ada yang menurunkan ego. Kalau semua keras, rumah tangga bisa hancur berantakan. Benar sekali. Aku harus menahan ego dan tetap berada di samping Mas Kai. Berusaha untuk mempercayainya, menjaganya dari godaan Dahlia. Karena tujuan Dahlia memang untuk menghancurkan rumah tanggaku, agar ia bisa memiliki Mas Kai seutuhnya. Saya sholat dulu ya bu, ucapku seraya bangkit. Ya ampun, Bu Ismi tampak panik. Kenapa bu? Spontan aku menoleh kepadanya. Saya lupa angkat jemuran bu. Tunggu saya sholat bu, nanti saya temani. Tidak usah bu, lagian cuma di halaman depan kok, tidak perlu ditemani. Aku berjalan ke kamar mandi sementara Bu Ismi merapikan piring kotor dan terdengar suara orang menjerit di depan rumah saatku sedang mengambil air wudhu. Bergegas aku berlari keluar dan terlihat pintu terbuka. Bu Ismi. Aku berdiri di teras sembari mencari keberadaan Bu Ismi. Bu, tolong bu. Kini suaranya terdengar di belakang rumah. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke sana. Sesampainya di belakang rumah, suasana begitu hening dan sepi, tidak ada orang. Bu Ismi, aku memanggilnya sambil mengedarkan pandangan. Kemudian terdengar ada anak ayam keluar dari balik pohon sawit. Bulunya berwarna merah. Aku melangkah mundur, anak ayam itu berlari ke arahku cepat sekali. Semakin mendekat tubuhnya membesar dan semakin membesar sampai berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dahlia, ucapku terbata ketika melihat bentuknya yang sudah jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku membalikkan badan, tapi kaki ini seperti ada yang menahan dan brak. Tubuhku terjungkal ke belakang. Seketika itu punggung ini terasa sakit, ditambah rasa perih di bawah perut saat akan bangkit. Dahlia sudah berdiri di hadapanku. Dia tertawa melengking seraya memperbesar tubuhnya hingga melebihi pohon sawit. Jantung ini berdebar sangat kencang, takut tidak lama tubuhku terasa lemah sekali. Perlahan pandangan meredup, pingsan, dan saat tersadar aku sudah berada di sebuah ruangan. Dengan selang infus yang menempel di tangan, terlihat Mas Kai sedang tertidur di sofa. Mas, aku memanggilnya dengan suara pelan. Ia membuka mata dan bangkit. Sayang, kemudian duduk di sampingku dan mengecup tanganku. Kamu tidak apa-apa? Anak kita mas, spontan aku memegang perut. Anak kita baik-baik saja ya. Walaupun kamu sempat mengalami pendarahan, alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur kandunganku baik-baik saja. Seketika itu teringat dengan Bu Ismi. Bu Ismi mas, kenapa Bu Ismi? Mas Kai tampak bingung. Dia diculik Dahlia. Diculik? Dia yang mengantar kamu ke rumah sakit ini ya? Bagaimana mungkin? Memangnya kenapa? Kok kamu kayak bingung gitu? Aku menceritakan kejadian malam itu. Kan Bu Aziz sudah bilang jangan keluar rumah. Ucap Mas Kai. Aku kesal mendengar jawabannya. Ia malah menyalahkanku. Seandainya Mas ada di posisiku, apa yang akan Mas lakukan? Anggap saja Bu Ismi itu adalah aku. Mas akan melakukan hal yang sama denganmu. Kalau begitu, seharusnya Mas tidak perlu mengatakan tentang larangan itu. Ya, aku sudah tahu Mas. Mas sekali kemudian menghela napasnya. Kamu masih marah sama Mas? Iya, selama Mas belum berkata jujur. Mas itu selalu berkata jujur ya. Kalau begitu, kenapa Mas pergi ke tempat itu? Tempat apa? Jangan pura-pura Mas. Maksud kamu tempat karaoke? Mas sudah bilang tidak pergi ke sana, Mas tidur di hotel. Tuh kan Mas berbohong lagi. Sudahlah, aku capek. Mas juga capek. Sudah cepat-cepat datang ke sini, reaksi kamu malah seperti ini. Tidak ada yang menyuruh Mas datang ke sini. Tapi Mas masih suami kamu, Vira. Apa kamu lupa? Bagaimana rasanya dilupakan Mas? Sakit. Mas tidak pernah melupakan kamu. Mas selalu memikirkan kamu dan anak kita.
Belajarlah untuk mengerti situasi. Saat itu, Mas memang sedang tidak bisa menghubungimu. Aku rasa minuman haram itu sudah mengubah kamu, Mas. Minuman haram apa? Bicara yang jelas. Lagi-lagi kamu berpura-pura lupa. Mas Kai bangkit, sepertinya kepala kamu terbentur keras, sehingga omongan kamu melantur seperti ini. Kemudian ia berjalan keluar kamar, dan hati ini sakit sekali mendengar ucapannya. Jangan pergi, Mas, aku belum selesai ngomong. Brak, Mas Kai menutup pintu. Aku hanya bisa menangis melihat sikapnya itu. 2 jam telah berlalu, Mas Kai belum juga kembali ke kamar. Hanya ada perawat dan dokter yang datang memeriksa kondisiku, dan pintu terbuka. Bu Ismi masuk ke dalam ruangan. Bu Fira, ia melangkah mendekat. Bu Fira baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Pintu kembali terbuka, dan kali ini kini terlihat Mas Kai dan Pak Baim masuk ke dalam. Pak Baim menyapaku sebentar lalu duduk bersama Mas Kai di sofa. Kemarin kenapa ibu menjerit? Tanyaku. Saya tidak menjerit, Bu. Malahan saya bingung waktu lihat Bu Fira berlari keluar. Hah? Bu Ismi melihatku berlari keluar. Memang kemarin malam Bu Ismi ada di mana? Saya ada di dapur, Bu, cuci piring. Jadi suara yang saya dengar itu suara siapa? Dahlia, saut Mas Kai. Dia sengaja memancing kamu keluar. Iya, Bu, sepertinya itu suara Dahlia. Soalnya saya tidak mendengar apa-apa, saya cuma mendengar ibu memanggil nama saya. Pas saya muncul ke depan, ibu sudah tidak ada. Lalu saya cari ke belakang, ternyata ibu sudah pingsan. Makasih, Bu, sudah menolong saya. Aku tidak terbayang jika Bu Ismi tidak cepat-cepat membawaku ke rumah sakit. Mas Kai bangkit. Sekarang saya mau tanya, iya, mana Pak Baim? Apa Bapak yang bilang ke Bu Fira kalau saya pergi ke tempat karaoke? Wajah Pak Baim tampak panik. Tidak, Pak. Elaknya, aku melihatnya lewat mimpi, Mas, sahutku, berusaha membela Pak Baim. Berhenti mengucapkan hal yang tidak masuk akal. Mas Kai marah. Sekarang saya tanya sekali lagi, apa Bapak yang bilang pada Bu Fira? Pak Baim melirikku. Iya, Pak, kenapa Pak Baim bilang begitu? Padahal malam itu saya lagi tidur di kamar. Maaf Pak Kai, soalnya malam itu saya ke kamar Pak Kai, sudah mengetuk pintu berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Saya pikir Pak Kai pergi ke tempat karaoke bersama Pak Fatir. Ya Allah, Pak Baim, gara-gara Bapak, istri saya jadi salah sangka, Pak. Dia berpikir saya pergi ke tempat karaoke juga. Ya maafkan saya, Pak Kai, balas Pak Baim. Ya lain kali jangan begitu ya, Pak. Saya jadi bertengkar dengan Bu Fira. Nah, iya, Pak. Aku menatap Mas Kai. Dan sekarang kamu percaya sama Mas? Tanyanya. Aku hanya diam, tidak menjawab. Entah kenapa hati kecil ini masih belum bisa sepenuhnya percaya kepadanya, melihat situasi yang sedang panas itu. Papa Im dan juga Bu Ismi pamit pulang. Kini hanya ada aku dan Mas Kai. Dan namun dari tadi ia hanya duduk diam saja. Mas, aku minta maaf. Aku mau memecah keheningan. Seharusnya kamu lebih percaya Mas daripada orang lain. Mas Kai menjawab tanpa menatapku. Semuanya terlalu kebetulan, Mas. Jadi sulit rasanya untuk percaya sama Mas. Kamu ingat perkataan Bu Asi, Dahlia akan melakukan apapun untuk merusak hubungan kita. Mungkin mimpi itu hanya rekayasa dia saja. Benar, Nak Kai, mimpi itu hanya rekayasa dia. Tiba-tiba Bu Asi dan Pak Rohim masuk ke ruangan. Bangsa jin pandai merekayasa pikiran dan mimpi. Terkadang mimpinya tampak begitu nyata, namun sebenarnya itu tidaklah nyata. Ingat Dek Fira, mimpi buruk itu datangnya dari setan. Jadi tidak sepatutnya untuk dipercaya. Timbal Pak Rohim. Kenapa mimpi itu bisa sejalan dengan ucapan Pak Baim? Tanyaku. Karena memang itu yang dia inginkan, balas Bu Asi. Dia siapa, Bu? Baim. Aku belum bisa mencerna maksud dari ucapan Bu Asi. Begitu pula Mas Kai yang dari tadi hanya diam saja, tidak menanggapi. Bu Asi duduk di kursi dekatku. Nak Safira dan Nak Kai seharusnya tidak terlalu percaya dengan Baim. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mbok yakin itu sesuatu yang tidak baik. Mbok sudah curiga saat pertama kali Mbok membelikan lonceng itu kepada kalian. Waktu itu Mbok melihat Nak Kai dan Nak Safira menumpang mobil Baim. Ternyata kalian tidak hanya bertiga. Ada Dahlia yang duduk di atas mobil, sambungnya.
Aku ingat, pantas saja loncengnya sempat berbunyi. Mbok pikir Dahlia mengikuti kalian saja. Akan tetapi malam harinya saat mobil Mbak Im ini kembali lewat di depan rumah, Mbok melihat ada Dahlia sedang duduk di sampingnya, sambungnya lagi. Jadi maksud Mbok, Dahlia itu ada hubungannya dengan Mbak Baim? Iya, Nak Safira. Kecurigaan Mbok bertambah saat acara pengajian kemarin. Baim bilang sudah mengundang, tapi Mbok tidak ada di rumah. Padahal, seharian itu Mbok ada di rumah loh. Mbok sengaja mengiyakan ucapannya, hanya ingin mengetahui sejauh mana ia akan bertindak. Aku menatap Mas Kai. Ia tampak terkejut sama sepertiku. Kenapa Pak Baim melakukan itu? Tanyaku. Mungkin Kai tahu alasannya, sahut Pak Rohim. Mas tidak tahu, sahut Mas Kai. Wajahnya berubah merah padam. Dari tadi Mas Kai uring-uringan tidak jelas, sembari melihat ponselnya. Duduk dulu Mas, ucapku yang ikutan pusing melihat tingkahnya. Kamu kok bisa tenang gitu? Aku juga kesal Mas, tapi buktinya masih belum jelas. Belum jelas gimana? Bu Asih sendiri yang bilang. Waktu pertama kali aku bertemu Bu Asih, kamu bilang jangan terlalu percaya dengan ucapannya. Mas Kai duduk di dekatku. Itu dulu sayang, tapi setelah pindah ke rumah itu ternyata dia banyak membantu. Pak Baim juga banyak membantu kamu Mas. Sekarang kenapa kamu tidak mempercayainya? Kok kamu terkesan membela Pak Baim? Bukan membela Mas, kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya dari penuturan satu pihak saja. Kita harus mendengar penjelasan dari Pak Baim juga. Gimana mau mendengar penjelasannya? Dari tadi saja dia tidak bisa dihubungi. Mungkin dia lagi di jalan. Setidaknya teleponnya tidak dimatikan. Ini malah jadi membuat Mas tambah curiga. Apa Mas pernah berpikir bagaimana kalau ini semua adalah skenario yang dibuat oleh Dahlia? Setelah kesalahpahaman antara aku dan Mas Kai kemarin, aku menjadi lebih berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Mas Kai lalu menatapku sambil memajukan bibirnya. Sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. Kenapa Mas menatapku begitu? Aku Safira asli Mas. Ucapku agar ia tidak menduga aku adalah Dahlia. Ia malah tersenyum. Bukan itu yang ada di pikiran Mas, terus apa? Sepertinya kamu tahu sesuatu. Bisa dibilang iya. Balasku, apa? Jangan main rahasia-rahasiaan. Sekarang Mas berpikir netral dulu. Mas Kai menutup mata sebentar. Oke sudah, gini Mas, beberapa hari lalu Bu Ismi pernah bilang untuk tidak terlalu mempercayai Bu Asih. Alasannya karena Bu Asih dulunya dukun santet dan dicurigai kalau Dahlia adalah salah satu anak buahnya. Jangan-jangan Bu Ismi juga terlibat. Tuh kan, Mas belum netral. Habisnya Bu Ismi kan istrinya Pak Baim, jadi wajar dong kalau Mas curiga. Iya sih, tapi kita harus mengecek kebenaran info itu juga Mas. Yang jelas sekarang Mas lebih percaya Bu Asih dibandingkan Pak Baim. Apa kamu lupa Pak Baim sudah memfitnah Mas pergi ke tempat karaoke? Aku ingat kok. Intinya, yang Mas sekarang inginkan itu berbicara sama Pak Baim. Mas Kai bangkit, lalu mengambil ponsel di atas meja dan menelepon seseorang. Mas telepon siapa? Pak Fatir. Mas mau memintanya datang ke sini. Selama 30 menit kemudian Pak Fatir datang ke rumah sakit. Kamu yakin Baim yang melakukan itu? Tanyanya setelah Mas Kai menceritakan semuanya. Iya Pak, balas Mas Kai. Apa motifnya dia melakukan itu? Ya saya juga tidak tahu Pak. Dari tadi dia tidak bisa dihubungi. Coba saya telepon. Pak Fatir mencoba menelepon, tapi sama, tidak bisa dihubungi. Sebaiknya kita datangi rumahnya. Boleh Pak. Mas Kai dan Pak Fatir pun pamit. 1 jam kemudian Mas Kai kembali ke rumah sakit. Gimana Mas? Tanyaku saat ia masuk ke dalam kamar. Pak Baim tidak ada di rumahnya. Balasnya seraya duduk di sofa. Sebenarnya dari wajahnya aku sudah bisa menebak jawabannya. Kalau Bu Ismi ada. Terus dia bilang apa? Ya dia tidak tahu Pak Baim pergi kemana. Katanya sehabis pulang dari rumah sakit, Pak Baim pergi lagi pakai mobil. Entah kemana. Teleponnya pun sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Balas Mas Kai. Mas juga nanya tentang Bu Asih itu. Kebetulan di sana ada ibunya Pak Baim. Ia juga bilang kalau Bu Asih itu dulunya dukun santet
yang paling ditakuti warga kampung. Makanya rumahnya agak terpisah dengan yang lain, sambung Mas Kai. Apa kamu percaya? Dari nada bicaranya Mas Kai sepertinya tidak percaya. Belum yakin, Mas belum sempat bertanya kepada Pak Rohim. Dia yang selalu jalan bersama Bu Asih. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Kamu sibuk mencari Pak Baim, sementara Dahlia masih berkeliaran di luar. Aku takut malam ini ia akan datang ke sini lagi. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah bagaimana ceritanya? Benar-benar sangat seru kan plot twistnya. Nah ada apa dengan Pak Baim dan juga plot twist lainnya? Ya kalian tetap lanjutkan ataupun kalian tetap harus menonton video kelanjutan ceritanya ya teman-teman, agar kalian paham keseluruhan alur ceritanya dari part awal sampai part akhir ya. Kalian harus tonton juga part awalnya dan sampai part yang sekarang ini, dan nantikan part terakhirnya nanti part yang ketujuh ya teman-teman, jadi setelah video ini. Nah untuk kalian yang penasaran, tonton terus hanya di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga cerita kali ini ya teman-teman, cerita kelanjutan ini maksudnya ya. Sekian video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.